Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua, melanjutkan program pembelajaran controller pneumatik part 4. Kalau kemarin 3, 2, and 1 ini adalah pengingatan kembali, pengulangan tentang prasyarat untuk menuju ke controller. Dan karena 3, 2, 1 sudah lengkap, maka sekarang kita ngomong tentang controller. Ya, kita ngomong tentang controller. Ya, kalau kita lihat kembali pakem dari sistem kontrol, apakah itu pneumatik, apakah listrik, apa ini, diagram bloknya sama, bahwa kita mengontrol, mengendalikan suatu output. Oleh karena yang kita kendalikan adalah output, maka pola pikir kita harus mulai dari outputnya. Output dengan mengenal alat-alat ukur, mengenal sensor, mengenal device, measuring device-nya, sampai termasuk transducer, sampai ke transmitter. Ini semuanya disebut telemetering. Nah, untuk mentransmit informasi, untuk mentransmit output kondisi yang sebenarnya, kondisi yang diukur, ya, kemudian atau actual condition, actual value untuk dilaporkan ke controller. Ya, kemarin sudah kita ingatkan ada kesamaan konstruksi antara transmitter pneumatik dengan controller pneumatik. Ada flapernya, ada nozzle-nya, ada flame amplifying-nya, ada feedback below-nya. Yang enggak ada adalah kalau di transmitter adalah input referensinya. Dia hanya menerima sesuatu, kemudian dilanjutkan ke controller. Kalau di controller nanti, sebagaimana Anda lihat di gambar, ada input referensi yang harus sudah dimiliki oleh controller. Apakah itu controller otomat, apakah itu controller manual. Input referensi, modal dasar untuk bisa mengendalikan. Kemudian input feedback, yaitu input hasil transmitting dari kondisi yang dikendalikan, ya, measured value yang harus diketahui untuk dibandingkan di komparator. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, bisa jadi controller ini merupakan komponen ketiga kalau antara measuring device dengan telemetering, atau measuring device dengan transmitternya sendiri-sendiri, maka dia dianggap controller adalah komponen ketiga. Tapi kalau measuring device ini masuk dalam suatu sistem telemetering, maka controller merupakan komponen kedua dari sistem kontrol. Ya, ini controller merupakan suatu komponen dari sistem kontrol yang berfungsi untuk secara total mengatur output sesuai dengan
nilai yang dikehendaki, input. Oke, kita lihat tentang penggolongan dari penggolongan dari controller. Secara garis besar, controller ini ada 3 jenis. Ya, jenis pertama adalah controller mandiri, bahasa Inggrisnya self-acting controller. Sebagaimana kita sudah memahami dari awal dari hakikat sistem kontrol, bahwa pakemnya sistem kontrol adalah ada input referensi, ada output, ada transmitter, ada controller, ada regulator, ada proses. Itu pakemnya. Tapi di dalam controller mandiri, seluruh komponen itu jadi satu. Jadi satu. Kayak apa? Nanti kita bahas, ya. Pakemnya tetap sama, tapi tidak terpisah-pisah. Semacam kemarin ada fresh water generator yang kompak sama yang terpisah-pisah, sehingga ada yang disebut air kondensat, ada yang disebut air distilat. Ini juga gitu, sama sebetulnya. Harus ada inputnya, ada outputnya, ada komparatornya, ada regulatornya untuk activatingnya, tapi jadi satu. Kemudian yang kedua adalah discontinue controller. Discontinue controller ini adalah controller yang bekerjanya hanya pada nilai-nilai ekstrim, buka penuh atau nutup rapat, buka penuh atau tutup rapat. Sementara yang terakhir ini yang inti permasalahannya adalah continue controller. Di continue controller ini banyak permasalahan nantinya, dan ini yang banyak dipakai dalam sistem kontrol tingkat tingginya. Ada proportional controller yang disebut P controller, ada integral controller, I controller, ada derivative controller, ada D controller, ada PI controller, ada PID controller, gabungan, ya. Ada gabungan antara duanya, antara gabungan antara ketiganya. Masing-masing punya karakteristik dan punya kerja dan punya tujuan. Oleh karena itu, mari kita pada hari ini kita ngomong yang self mandiri dulu, ya. Kemudian pertemuan berikutnya kita ngomong discontinue controller, kemudian yang terakhir kita ngomong continue controller. Oke, ya. Ini adalah salah satu wujud controller mandiri. Kalau kita lihat di sini, awas, mana inputnya? Jangan terjebak dengan anak panah. Ini adalah anak panah sesuatu yang mau kita kendalikan. Ya, ini adalah di dalam situ nanti ada proses aliran. Ya, ada proses aliran yang menghasilkan tekanan. Ada klep. Klep itu nanti bekerja sama dengan batang klep, merupakan regulator. Regulator ini adalah bentuk aktualisasi dari responnya membran setelah dapat input referensi yang berupa yang kamu kasih, yang Anda kasih, yang Anda atur, yang Anda set point melalui adjusting screw yang ngatur tentang set pointnya. Set point yang kamu atur ini adalah mengencangkan atau mengendorkan gaya spring ke membran. Kekuatan membran oleh spring dan kekuatan membran oleh output ini nantilah yang menjadi apa? Yang menjadi
komparator. Ya, jadi seluruhnya sama, cuma di dalam diagram bloknya barangnya jadi satu. Ya, nih. Jadi A adalah adjusting screw untuk menentukan input seberapa yang kamu sukai, yang kamu kehendaki, desired value. Ya, dia mengatur kencang dan kendornya spring S yang diterima oleh komparator. Yang diterima kalau di sini kamu kasih sesuatu, nah, input referensi disimpan di komparator. Di sini komparatornya digambarkan, diaktualkan sebagai membran. Membran ini akan nantinya mengatur, sebagai pengaturnya, sebagai regulatornya adalah spindle, tuas, dan susunan klep dan dudukannya P. Ya, kalau dia didorong ke bawah, maka akan ada laluan cairan, laluan aliran yang masuk ke bagian output sana. Jadi ini juga bukan output ya. Yang kita kendalikan adalah parameternya. Dalam hal ini adalah tekanan cairan yang keluar. Tekanan cairan yang keluar oleh sensor dan transmitter jadi satu. Ini sensor dan transmitternya apa? Adalah pipa kapiler itu yang menuju ke D. Ya, kalau dia gede, maka dia mendorong membran ke atas melawan pegas. Kalau ternyata tekanannya lebih besar dari pegas, maka klepmu akan keangkat. Artinya apa? Nutup, mengarah ketutupan. Artinya apa? Mengurangi aliran. Ini adalah pengendalian aliran berdasarkan tekanan, ya, self, dengan sendirinya. Oke. Ya, jadi tidak pakai sendiri-sendiri, tapi semua diborong jadi satu. Ya, ini kalau di diagram blokennya tadi secara oral tadi saya sudah ngomong, kasih input A dengan memberikan tekanan, gaya, kekuatan pada spring S. Ini diterima oleh membran D. Kemudian membran ini melakukan pengaturan terhadap katup, tuas katup atau spindle dan katupnya. Jadi tuas katup dan katupnya P itu merupakan regulator yang menghasilkan proses aliran, ya, yang menghasilkan parameter tekanan output. Tekanan output ini yang kemudian melalui pipa kapiler sebagai transmitter di-feedbackkan ke controller keseluruhannya di bagian komparatornya, di bagian membrannya. Mana yang menang? Kalau dia kecil, berarti pegasnya dorong ke bawah, memperbesar bukaan. Kalau ternyata dia lebih besar dari set pointnya, berarti dia dorong membran ke atas, yang berarti mengurangi bukaan dan menurunkan aliran. Oke? Oke, ini adalah self controller. Ini bentuk lain. Ini juga self controller pakai udara. Ya, agak rumit dikit pemahamannya, cara menjelaskannya juga agak rumit dikit, tapi mudah-mudahan bisa. Ini yang terjadi di ketel saya yang kemarin saya bilang ambrol, runtuh. Ini karena pelampungnya tidak pernah dicerat, rumah pelampungnya nggak pernah dicerat, maka banyak endapan, akhirnya nyundul
pelampungnya pada posisi penuh. Nah, maka nih ya, pada saat normal tekanan normal, levelnya normal, maka kedudukan klep C, klep B itu pada posisi yang normal. Artinya udara yang diarsir itu melakukan pembukaan sebagaimana normalnya. Tapi kalau terjadi perubahan ketinggian karena pemakaian terlalu banyak, maka dia akan turun. Pada saat dia turun, maka pelampung turun akan membuat tuas A itu naik, itu turun, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah B, udara itu tertutup, sementara C ngebuka. Karena C ngebuka, maka udara masuk. Terlambat, terbalik. Kalau dia kepenuhan, ini sorry ya, saya sebagai instruktur pun kalau nggak lihat bisa terbalik. Sekali lagi, makanya ini sulitnya instruktur kalau nggak menguasai, menjelaskan keliru, dimakan oleh siswanya atau kadetnya atau tarunanya salah, akhirnya dibawa ke seumur hidup salah terus. Pada saat kepenuhan, nah sekarang pada saat kepenuhan, pelampung naik. Naiknya pelampung akan diikuti oleh naiknya tuas A. Ya, naiknya tuas A akan diikuti oleh menutupnya saluran klep B. Klep B itu adalah blin udara keluar ke atmosfer, dan klep C ngebuka penuh, itu adalah udara supply. Yang selanjutnya udara supply ini akan menekan membran ke bawah. Dengan menekannya membran ke bawah, maka klep menuju ke arah penutupan, berarti mengurangi aliran. Karena mengurangi, yang tadi kepenuhan akan turun. Pada saat dia kepenuhan ini, pada saat dia memproses klep ke bawah, kalau itu terus dilakukan tanpa ada yang nyetel, maka akan terjadi nutup rapat. Maka untuk itu dilengkapi dengan feedback below, nah, seperti yang tuas melayangnya mesin kemudi, seperti pada transmitter, supaya dia kembali ke posisi normal, netral, pada posisi yang dikendaki, sehingga pada posisi itu dia kembali lagi ngetelnya, ngebukanya C itu tepat pada suatu keseimbangan. Ya, geng. Sekarang terbalik, kalau airnya turun karena pemakaian, airnya turun karena pemakaian, maka dia akan menarik tuas ke bawah, yang akibatnya udara terbuka. Yang ke udara terbuka keluar, yang supply, udara supply berkurang. Artinya apa sekarang? Membran pegas di bawah membran lebih kuat dari membrannya yang ditekan oleh udara. Akibatnya klep akan terangkat ke atas, yang berdampak pada penambahan terbukanya saluran. Maka air akan cairan, air ketel, air pengisian akan
masuk lebih banyak. Demikian juga dalam hal banyaknya ini akan diimbangi oleh feedback below, sehingga pada saatnya level itu pas, dia juga sudah berhenti pada posisi yang seimbang tadi. Tidak bablas ngisi terus, tidak bablas mesin kemudinya remnya ke ini terus jadi jebol. Nah ini juga gitu, sistem tuas melayang, sini sistem feedback below, naik sehingga rata kembali. Ini jenis kedua dari self controller, ya. Agak confused, tapi saya yakin enggak. Anda boleh telepon saya, Anda boleh nulis respon ke saya, admin saya siap untuk melayani. Ini pakemnya sama, ada sensor, sensornya adalah pelampung. Sensor ngasih tahu ke controller. Berdasarkan mengasih tahunya, controllernya mana? Controllernya dari mulai membran sampai ke udara supply itu. Dia minta, mana komparatornya? Komparatornya adalah membrannya. Mana regulatornya? Regulatornya adalah batang sama klep. Prosesnya laluan, ya. Jadi diagram bloknya sama, tapi penempatannya jadi satu. Ini tetap ini adalah control system. Sama juga dengan yang kemarin kita bahas tentang klep keamanan. Ini juga termasuk self controller. Dia membuka dan menutup sendiri setelah kita kasih set point yang berupa pengaturan di adjusting screw, ngatur tekanan pegas, itu adalah inputnya, sementara outputnya adalah tekanan, mengebukanya uap. Jadi kalau uap terbuka kok tekanannya nggak pas segitu, maka antara ngebukanya dan input referensinya nggak sama. Ini sudah tua jadi ngomongnya suka lupa. Ya, oke. Ini sama. Ini adalah jenis dari controller mandiri. Ini kalau tadi controller mandiri tentang pressure, yang sana tadi controller mandiri tentang level, ini controller mandiri tentang temperatur. Biasanya dipakai untuk temperatur di ketel uap atau pemanas air. Ya. Oke, kita lihat mana masukannya. Sebagai masukan adalah sensor. Ya. Mana kontrolernya? Kontrolernya ya seluruhnya ini kontroler. Dia masuk ngasih tahu ke below akan berhadapan dengan pegas, kekuatan below dan kekuatan pegas ini merupakan komparator. Yang mana yang menang, maka dia akan membawa regulator. Regulatornya mana? Regulatornya adalah batang, klep, dan klepnya. Itu adalah regulatornya. Prosesnya mana? Buka dan tutupnya steam. Nah, itu yang prosesnya. Prosesnya apa? Proses pemanasan. Nah, ini adalah pemakaian idle daripada alat kontrol mandiri untuk suhu tadi. Ya, sensornya ditempatkan di
tempat yang dikontrol suhunya, bisa dilihat di Angelston thermometer kalau kita mau lihat berapanya. Tapi untuk menyensor, mengirimkan, mentransmit lewat pipa kapiler ke controller, dalam hal ini kontrolernya komparatornya adalah spring dan melawan membran. Spring melawan membran ini adalah komparatornya. Mana yang menang, spring atau membran, maka dia akan mengatur posisinya klep dengan tuasnya. Jadi tuas dan klep ini adalah pengaturnya, regulatornya. Prosesnya adalah aliran steam yang masuk ke pemanas air ini, ya. Makin sulit, tapi saya yakin situ mesti bisa. Kalau saya bisa, mengapa Anda tidak bisa? Kalau nggak bisa, tanya, ya. Oke. Ini juga salah satu contoh dari self controller mandiri, yaitu radiation valve. Anda temui di mana ini? Anda temui di botol asetilin, Anda temui di breathing apparatus, ya. Anda temui waktu ngelas di botol asetilin. Ini ada yang namanya regulator. Regulator inilah yang sebetulnya merupakan controller mandiri. Dia bisa mengendalikan aliran gas atau aliran gas pernapasan atau gas asetilin yang dipakai, ya, sesuai dengan pengaturan penunjukan, ya. Mana yang diproses adalah air supply. Inputnya yang mana? Inputnya adalah pengaturan pegas, dalam hal ini set point. Adjusting screw itu adalah input yang kamu kendaki, yang kamu bisa lihat di manometer. Kamu minta berapa, ya? Sebab pada saat Anda ngatur adjusting screw, maka berarti Anda ngatur kekuatan pegas, berarti Anda ngatur kekuatan membran. Nah, membran ini akan mengatur, akan mendesak klep valve. Kalau kekuatannya membran lebih gede, kekuatan spring lebih gede, kekuatan pegas lebih gede, maka membran akan mendorong klep ke arah membuka, maka udara supply masuk, manometernya naik, ya. Naiknya ini yang kamu atur berapa, pamannya 5, deh ketemu 5, sudah 5. Berarti pengaturannya, bukanya klep itu pada posisi udara masuk dengan bertekanan 5. Kalau ternyata udaranya pemakaiannya terlalu banyak sehingga dia turun tekanannya, apa yang terjadi? Karena pemakaiannya terlalu banyak dan tekanannya turun, maka berarti tekanan pegas lebih gede dari tekanan yang masuk dari sebelahnya membran, sehingga membran akan kedorong memberi tambahan bukaan, sehingga udara supply masuk lebih banyak dan dia akan menaikkan tekanan lagi, ya. Sebaiknya kalau terlalu penuh, karena ditutup busananya, saluran keluarnya, atau tertutup atau keganjel, maka tekanan akan naik. Apa yang terjadi kalau tekanan naik? Tekanan naik berarti tekanan pegas lebih kecil daripada tekanan di bawah
membran, sehingga dia akan mendorong ke arah pegas, klepnya akan bergerak menuju ke arah penutupan, mengurangi udara supply. Ya, nah ini adalah salah satu contoh lagi tentang self mandiri controller. Nah, ini juga reducing valve juga biasanya dipakai untuk pompa-pompa, umpamanya pompa minyak lumas, umpamanya pompa ulir itu ya. Nah, ini dipasang juga gitu. Set pointnya adalah yang kamu atur. Nah, di pompa-pompa displacement menggunakan regulator ini semuanya yang biasa disebut daily valve. Ya, supaya pertama mencegah terjadinya bahaya karena kita lupa membuka keran atau kerannya tertutup. Yang kedua, dipakai untuk mengatur tinggi tekanan yang kita kehendaki. Ya, ceritanya sama dengan yang tadi. Air atau tekanan atau parameter daripada cairan atau gas yang keluar, yang dari keran, dari saluran, akan masuk ke dalam di bawah membran. Sehingga membran merupakan diafragma, merupakan komparator antara kekuatan pegas spring dan kekuatan cairan, ya, atau aliran cairan ataupun gas yang ke bawah membran. Mana yang lebih kuat, maka dia akan ngatur posisi klep valve and seat-nya. Ya, saya kira dengan kemampuan Anda mencerna dan usaha saya untuk menjelaskan secara pelan, maka self controller selesai. Masih banyak, tapi inilah beberapa contoh penting yang biasa kita temui di atas kapal dari beberapa atau 3 jenis sifat, 3 jenis metode pengontrolan, pengendalian tadi. Ada pengendalian self controller, controller mandiri, controller on off. Berarti besok kita akan ngomong on off. Kemudian yang terakhir kita akan ngomong continue controller. Ya, mudah-mudahan yang kedua ini juga bisa Anda terima dengan baik. Kita ketemu pada pembahasan on off, discontinue controller. Ada on off, ada katup 3 jalan. Ya, sehat semuanya, lebih cerdas, dan salam dari lilin tua.